Kamu tahu nggak? Lebih dari 286 juta jiwa di negeri kita. Begitu banyak jiwa yang hidup di bawah langit yang sama. Tapi, dari ratusan juta jiwa itu, berapa yang bangun di tengah malam untuk berbicara dengan Tuhannya? Coba bayangkan, 1000 lawan 1. Sangat jauh. Maka pantaslah jika Allah begitu memuliakan, begitu mencintai mereka yang mau meninggalkan tidurnya hanya untuknya. Di saat dunia terlelap, Allah mencari satu jiwa yang masih terjaga. Dan barangkali malam ini jiwa itu adalah dirimu. Sobat Hikmah Channel, mari dengarkan hingga akhir agar tidak gagal memahami rahasia ini dan hatimu menemukan ketenangan yang sudah lama hilang. Mulailah meski hanya 2 rakaat. Tidak perlu menunggu hati sempurna, karena kesempurnaan itu tidak datang sebelum langkah pertama. Allah mencintai hamba yang memulai meski masih gemetar. Kadang bukan tentang lamanya sujud, tapi tentang keberanian untuk melangkah di saat dunia sedang tidur. Di saat sepi, Allah membuka pintu yang tidak dibuka di waktu lain. Di saat banyak mata terpejam, Allah menunggu satu hati yang masih terjaga untuk mencarinya. Malam bukan sekadar waktu, tapi rahasia antara hamba dan Tuhannya. Barang siapa menemukan rahasia itu, ia akan menemukan kedamaian yang tidak dibeli dunia. Dalam surat As-Sajdah ayat 16, Allah berfirman, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap. Lihatlah, Allah tidak memuji orang yang banyak harta atau banyak bicara, tapi orang yang mampu meninggalkan tidurnya demi menghadapnya. Mungkin kau merasa lemah, sibuk, atau tidak pantas. Tapi Allah tidak melihat sempurna atau tidaknya. Allah melihat niat yang datang dengan air mata. Kadang 1 rakaat di tengah malam mampu menghapus bertahun-tahun kelalaian jika dilakukan dengan hati yang jujur. Maka jangan tunggu waktu lapang, karena malam tidak menunggu. Bangunlah meski sejenak, karena setiap sujud malam adalah tanda bahwa kau masih ingin dekat. Banyak manusia yang siang hari kuat, tapi malam hari rapuh. Di siang hari mereka tersenyum di hadapan dunia, tapi hatinya menangis di hadapan sepi. Mereka merasa letih bukan karena kurang istirahat, tapi karena jauh dari sumber ketenangan. Dunia memberi banyak hal, tapi tidak pernah memberi cukup. Ada pekerjaan yang belum selesai, ada cita-cita yang belum tercapai, ada luka yang belum sembuh. Namun tahajud adalah ruang di mana semua itu bisa dibicarakan tanpa kata. Allah tahu yang tidak terucap. Dia mendengar detak hati yang tidak bisa disampaikan kepada siapapun. Kadang manusia mencari tenang di tempat yang salah, pada hiburan, harta, atau pengakuan. Padahal ketenangan tidak ada di luar, ia ada dalam sujud yang sunyi. Dalam keheningan malam, semua kepura-puraan runtuh. Hanya ada engkau dan dia. Maka datanglah, bukan karena kau sudah kuat, tapi karena kau lelah tanpa Allah. Keikhlasan itu ibarat air bening yang mengalir dari hati. Tidak terlihat, tapi memberi hidup. Ia tidak butuh penonton, tidak menunggu tepuk tangan. Allah tidak melihat besar atau kecilnya amal, tapi melihat seberapa jujur hatimu saat melakukannya. Berapa banyak orang yang berdiri lama di malam hari, tapi hatinya masih menunggu pujian? Dan berapa banyak orang yang hanya meneteskan air mata sekejap, tapi Allah menulisnya sebagai amalan besar karena keikhlasannya? Keikhlasan itu tidak bisa dipaksa, tapi bisa dilatih, dengan meninggalkan pandangan manusia dan menghadap hanya kepada Allah. Dalam sunyi, engkau belajar bahwa tidak perlu dunia tahu setiap lelahmu. Cukup Allah yang tahu, karena dialah yang membalas tanpa lupa. Jika kau mencari kekuatan, maka sembunyikan amalanmu sebagaimana engkau menyembunyikan air matamu. Dunia ini seperti mimpi panjang, dan tidur di dalamnya seringkali membuat manusia lupa arah. Kita sibuk dengan urusan yang tidak berakhir, lupa bahwa waktu adalah tamu yang tidak akan kembali. Setiap malam Allah memanggil, adakah yang memohon, maka akan aku kabulkan. Adakah yang meminta ampun, maka akan aku ampuni. Namun betapa sedikit yang bangun untuk menjawab panggilan itu. Tidur memang nikmat, tapi bangun untuknya jauh lebih manis. Orang yang meninggalkan tidurnya demi Allah akan mendapatkan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata. Jika engkau ingin hatimu hidup, maka jangan biarkan malam-malammu mati. Karena hati yang tidak mengenal tahajud akan cepat lelah oleh urusan dunia. Kadang kita datang kepada Allah bukan dengan amal, tapi dengan penyesalan. Dan itu pun diterima olehnya dengan kasih sayang yang luas. Allah tidak butuh ibadahmu, tapi engkau yang butuh mendekat kepadanya. Dalam surat Az-Zumar ayat 53, Allah berfirman, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah.
Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Itulah kasih sayang Allah. Di saat manusia menilai dari masa lalu, Allah melihat masa depanmu. Di saat manusia menutup pintu, Allah masih membuka jalan pulang. Maka jika kau merasa terlalu banyak dosa, justru itulah alasan untuk datang. Karena tahajud bukan hanya milik orang suci, tapi milik siapa saja yang ingin kembali. Ada wibawa yang tidak lahir dari jabatan, tapi dari hubungan rahasia antara hamba dan Tuhannya. Orang yang terbiasa berdiri di hadapan Allah di waktu malam membawa cahaya yang berbeda. Tatapannya dalam, suaranya tenang, langkahnya mantap. Ia tidak banyak bicara, tapi kata-katanya menembus hati. Cahaya itu bukan dari wajah, tapi dari jiwa. Ia lahir dari sujud-sujud panjang dan doa yang tak terdengar. Orang seperti ini tidak mencari hormat, tapi Allah menanamkan rasa segan di hati manusia terhadapnya. Ia tidak berusaha menjadi mulia, tapi kemuliaan itu datang sendiri. Itulah buah dari malam. Wibawa rohani bukan dilatih dengan gaya bicara, tapi dibentuk oleh hubungan yang jujur dengan Allah. Ahli tahajud tidak hidup tanpa masalah. Mereka juga diuji, mereka juga menangis. Tapi bedanya, mereka tahu kemana harus kembali. Ketika dunia menolak, mereka berlari ke sepertiga malam. Di sanalah Allah memberi kekuatan yang tidak dimengerti manusia. Tahajud bukan hanya ibadah, tapi juga tempat beristirahatnya jiwa. Di sanalah hati yang lelah diobati, air mata menjadi saksi, dan doa menjadi pelita. Mereka yang terbiasa tahajud akan membawa ketenangan kemanapun mereka pergi, karena mereka hidup dengan cahaya yang tidak dimiliki dunia, cahaya malam. Jangan tunggu kuat untuk memulai. Justru karena lemah, engkau perlu datang. Bangunlah walau hanya 2 rakaat. Mungkin dari situ hidupmu berubah. Mungkin dari situ Allah bukakan pintu yang selama ini tertutup. Tahajud bukan beban, tapi hadiah. Bukan kewajiban, tapi kesempatan untuk dekat. Jangan takut jika malam pertamamu terasa berat. Setiap cinta besar selalu dimulai dengan langkah kecil. Dan kelak, jika engkau istiqomah, engkau akan mengerti mengapa ahli tahajud selalu tampak tenang, bijak, dan kuat. Karena mereka berjalan dengan cahaya yang lahir dari sujud dan hidup dengan kasih sayang yang datang dari langit. Semoga malam menjadi saksi bahwa masih ada hamba yang mencarinya di antara tidur dunia. Ada cahaya yang tidak berasal dari lampu, tapi dari hati yang bersih. Cahaya itu tidak menyilaukan mata, tapi menenangkan jiwa. Itulah cahaya para ahli tahajud. Cahaya yang lahir dari sujud panjang dan doa yang tulus. Wajah mereka mungkin biasa, tapi ada keteduhan yang sulit dijelaskan. Bukan kulit mereka yang bercahaya, tapi jiwanya yang memantulkan kedekatan dengan Allah. Orang seperti ini tidak butuh berkata banyak untuk didengar. Cukup diamnya saja membuat orang lain merasa teduh. Itu bukan karisma buatan, tapi pancaran dari hati yang bersih. Rasulullah bersabda, ketika seorang hamba mendekat kepada Allah dengan amal-amal sunnah, maka Allah mencintainya. Jika Allah mencintainya, maka pendengarannya, penglihatannya, dan langkahnya dijaga oleh Allah. Inilah sebabnya mengapa para ahli tahajud auranya berbeda. Karena Allah yang menjaga pandangan mereka, tutur mereka, dan gerak langkah mereka. Wibawa sejati tidak bisa dibuat-buat. Ia lahir dari hubungan rahasia antara hati dan Allah. Orang yang terbiasa bangun di malam hari tidak perlu menuntut penghormatan, karena Allah sendiri yang menanamkan rasa segan di hati manusia terhadapnya. Tatapan matanya jernih, suaranya lembut, langkahnya tenang, tidak terburu-buru, tidak gelisah, karena hatinya telah berlabuh di tempat yang pasti kepada Rabb semesta alam. Allah memberi pada mereka sima, tanda yang tidak terlihat tapi terasa. Orang yang beriman akan mengenali ketenangan itu, walau hanya sekilas bertemu. Seakan Allah menaruh kedamaian di wajah mereka, dan setiap orang yang melihatnya merasa tenang tanpa tahu kenapa. Itulah aura para hamba yang dekat dengan Allah. Aura yang lahir dari malam-malam yang panjang, bukan dari dunia yang gemerlap. Ahli tahajud tidak hidup tanpa ujian. Mereka juga menangis, mereka juga kecewa. Tapi bedanya, mereka tidak tumbang. Ketika badai datang, mereka tetap berdiri, karena akar keimanan mereka menembus bumi kesabaran. Mereka sudah belajar tenang dalam sujud, sehingga dunia tidak mudah mengguncang hatinya. Mereka tahu bahwa semua yang datang dari Allah adalah bagian dari rencana yang indah, meski terkadang terasa pahit. Maka engkau akan melihat mereka tetap tersenyum di tengah kesulitan, bukan karena mereka kuat, tapi karena mereka yakin. Sujud malam telah menanamkan keyakinan itu dalam-dalam.
Di saat banyak orang mencari pegangan di luar, ahli tahajud menemukan pegangan di dalam hatinya yang selalu berzikir. Nabi dan orang-orang soleh sebelum kita, mereka tidak pernah meninggalkan malamnya bersama Allah. Nabi Daud alaihissalam dikenal dengan sujud malamnya yang panjang. Rasulullah berdiri sampai bengkak kakinya, padahal dosanya telah diampuni. Para sahabat mengikuti jejak itu. Mereka menganggap tahajud bukan beban, tapi kebutuhan ruhani. Ulama-ulama terdahulu meneteskan air mata di sepertiga malam, bukan karena takut dunia, tapi karena rindu kepada Allah. Mereka tahu, siapa yang mengenal Allah di malam hari, maka Allah akan mengenalinya di siang hari. Dan barang siapa dekat dengan Allah dalam sepi, maka Allah akan menjaganya di tengah keramaian. Itulah rahasia mengapa langkah para solehin selalu diberkahi, karena Allah menyertai mereka dalam setiap urusannya. Ada orang yang dikenal banyak manusia, tapi tidak dikenal di langit. Dan ada pula yang mungkin tidak terkenal di bumi, tapi namanya harum di hadapan para malaikat. Itulah mereka yang istiqomah di malam hari. Allah mengenal mereka, malaikat mencatat langkahnya, dan rahmat turun di atas rumahnya. Ketika mereka berdoa dalam sujud, Allah berkata kepada malaikatnya, "Lihatlah hambaku, meninggalkan tidurnya demiku. Saksikanlah aku telah mengampuninya." Itulah kemuliaan yang tidak bisa digapai oleh kedudukan dunia. Manusia mengejar sorotan, tapi ahli tahajud dikejar oleh cinta Allah. Dan siapa yang dikenali Allah, maka ia tidak akan pernah kehilangan arah. Dunia menawarkan banyak hiburan, tapi tidak satu pun mampu menyembuhkan hati. Ahli tahajud memiliki sesuatu yang dicari semua orang, ketenangan. Bukan ketenangan karena masalahnya hilang, tapi karena ia tahu bagaimana bersandar. Ketenangan ahli tahajud itu seperti samudra, dalam, tenang, dan tidak mudah keruh. Mereka berjalan di dunia dengan langkah ringan, karena hatinya tidak tergantung pada hasil, tapi pada ridho Allah. Bila gagal, mereka tidak hancur. Bila berhasil, mereka tidak sombong. Karena yang mereka cari bukan dunia, tapi kedekatan. Dan kedekatan itu memberi mereka rasa cukup, bahkan saat tidak punya apa-apa. Sima ahli tahajud berbeda. Bukan karena wajahnya bercahaya, tapi karena ruhnya hidup. Ketika mereka berbicara, kata-katanya mengandung ketenangan. Ketika mereka diam, diamnya mengajarkan makna. Mereka tidak sibuk menjelaskan dirinya kepada manusia, karena Allah sendiri yang menjelaskan dirinya melalui akhlak dan keteduhan. Ibarat bulan yang tidak bersuara, tapi memberi cahaya, begitulah mereka. Allah menjadikan ketenangan sebagai pakaian mereka, dan wibawa sebagai selimutnya. Bahkan orang yang memusuhinya pun merasa segan tanpa tahu mengapa. Itulah tanda-tanda orang yang dikenal oleh Allah di malam hari. Allah jagakan pandangan, ucap, dan geraknya di siang hari. Malam selalu datang dengan lembut, membawa panggilan yang sama. Setiap malam Allah memanggil, "Adakah hambaku yang memohon, maka akan aku kabulkan." Tapi kebanyakan manusia terlelap dalam mimpi dunia. Namun bagi mereka yang menjawab panggilan itu, hidupnya tidak sama lagi. Mereka menjadi lebih tenang, lebih sabar, lebih lembut, lebih yakin. Itulah bukti bahwa siapa yang bangun untuk Allah, maka Allah akan menegakkannya di hadapan dunia. Jangan tunggu sempurna untuk memulai, karena Allah mencintai langkah pertama sekecil apapun itu. Bangunlah walau hanya sebentar, karena satu malam bisa mengubah seluruh hidupmu. Dan suatu hari ketika hatimu sudah terbiasa berbicara dengan Allah di sepertiga malam, engkau akan paham bahwa wibawa sejati bukan pada wajah, tapi pada jiwa yang bercahaya karena cinta kepadanya. Ada saat di mana hati terasa ingin bangun, tapi tubuh berat. Itulah saat ujian cinta. Karena yang dipanggil bukan ragamu, tapi jiwamu. Jika engkau kuat melawan kantuk, maka engkau sedang menaklukkan nafsumu. Bangunlah, walau hanya untuk duduk sejenak dan menyebut nama Allah. Kadang tidak semua tahajud harus lama. Cukup satu sujud dengan hati yang hadir. Zikir di malam hari adalah napas bagi hati. Saat dunia diam, itulah waktu terbaik untuk berbicara dengan Rabbmu tanpa gangguan. Bacalah Al-Quran di malam hari, biarkan ayat-ayat itu menenangkan yang resah dan menuntun yang tersesat. Setiap huruf yang kau baca di malam sepi akan menjadi cahaya di hari sulit. Jangan biarkan malam berlalu tanpa menyebut namanya, karena bisa jadi malam itu adalah malam yang ditulis sebagai titik balik hidupmu. Jika engkau sudah belajar ikhlas, maka hidupmu akan berubah.
Ikhlas itu bukan menyerah, tapi menyerahkan. Bukan berhenti berusaha, tapi berhenti berharap pada manusia. Ketika sesuatu dilakukan lillahi ta'ala, maka lelahmu menjadi ibadah, sedihmu menjadi pahala, dan diam pun bernilai di sisi Allah. Hati yang ikhlas tidak lagi sibuk dengan hasil, tapi dengan ridho. Orang ikhlas tidak takut kehilangan, karena yang ia kejar bukan dunia, tapi cinta Allah. Dan saat cinta itu datang, engkau akan merasakan tenang yang tidak bisa dijelaskan. Segala urusanmu menjadi ringan, bukan karena mudah, tapi karena engkau tidak lagi menggenggam terlalu kuat. Kau biarkan Allah yang memegang, dan Allah tidak pernah menjatuhkan yang berserah kepadanya. Banyak yang mengira rezeki hanya berupa uang dan makanan. Padahal rezeki paling besar adalah hati yang tenang. Rezeki adalah keluarga yang utuh, rumah yang dipenuhi kasih, sahabat yang tulus, dan napas yang masih bisa menyebut nama Allah. Berapa banyak orang kaya tapi tidak bahagia, dan berapa banyak yang sederhana tapi hidupnya terasa cukup. Itu karena Allah tidak menakar rezeki hanya dengan angka, tapi dengan keberkahan. Tahajud membuka pintu rezeki yang tidak disangka-sangka. Dalam hadis disebutkan, tahajud adalah sebab wajah bersinar dan rezeki dilapangkan. Bukan hanya rezeki dunia, tapi rezeki hati, rasa syukur, sabar, dan ridho. Jika engkau ingin rezeki yang luas, maka mintalah kepada yang maha luas di waktu yang paling dekat antara hamba dan Tuhannya, di sepertiga malam terakhir. Zikir malam adalah kunci agar hati tidak mati. Ketika lidah terbiasa menyebut nama Allah di sepertiga malam, maka siang harinya akan terasa ringan, penuh rahmat, dan dijaga dari gelisah. Zikir membuat hati lapang walau keadaan sempit. Dan siapa yang terbiasa berzikir di malam hari, maka Allah menjadikan hatinya bercahaya di waktu siang. Bacalah ayat-ayat cinta dari Al-Quran, karena disitulah Allah berbicara langsung kepadamu. Setiap ayat yang engkau baca di malam hari menjadi saksi bahwa engkau pernah rindu kepadanya. Sungguh, orang yang mengenal Allah di malam hari, Allah akan mengenalnya di siang hari. Ia akan dijaga, ditenangkan, dan dibimbing oleh cahaya yang tidak terlihat oleh manusia. Sejenak, mari aminkan doa yang indah ini untukmu. Ya Allah, jika hati ini mulai lemah, kuatkanlah dengan cintamu. Jika langkah ini mulai goyah, tegakkanlah dengan hidayahmu. Jika kami lupa untuk menghadap, bangunkanlah kami dengan kelembutanmu. Ampunilah kami yang sering kalah oleh kantuk dan lalai oleh dunia. Jadikan kami termasuk orang-orang yang engkau panggil di sepertiga malam, yang engkau pandang dengan kasih, yang engkau dekatkan dengan rahmat. Ya Allah, lembutkan hati kami agar mudah mencintai ibadah, agar mata ini mudah menangis karenamu, dan agar jiwa ini kuat berjalan di jalanmu. Berkahilah setiap malam kami, agar menjadi saksi bahwa kami pernah mencarimu di antara tidur dunia. Amin ya Rabbal Alamin. Sobat, mulailah malam ini, bukan besok, bukan nanti, karena hidup terlalu singkat untuk terus menunda panggilan cinta dari Rabbmu. Bangunlah walau sejenak, ambil air wudhu, dan rasakan hangatnya hubungan dengan Allah. Tidak ada yang sia-sia dari sujud di malam hari, karena setiap tetes air mata di sana akan menjadi cahaya di hari yang gelap. Bagi yang sudah istiqomah, rawatlah malam-malam itu. Jagalah hubunganmu dengan Allah, karena disitulah sumber kekuatanmu. Dan bagi yang baru ingin memulai, jangan takut. Allah tidak menuntut kesempurnaanmu, Allah hanya ingin melihat kesungguhanmu. Semoga malam menjadi saksi bahwa kita pernah rindu kepadanya. Terima kasih sudah menyimak pesan ini. Jangan lupa subscribe Hikmah Channel dan bagikan video ini agar lebih banyak hati yang terketuk untuk mengenal Allah di sepertiga malam terakhir.